Ahlan wa sahlan guys, kemarin kita sudah review Poco X3 Pro dan juga membandingkannya dengan Redmi Note 10 Pro. Sekarang saya akan bahas satu lagi mengenai HP ini yang berkaitan dengan Google Kamera. Untuk mendownload Google Kamera yang saya gunakan, tulis Celso Azevedo di browser. Kemudian buka Google Camera Ports dan pilih Developer Tiger. Setelah itu kalian hanya perlu download versi terakhir dan langsung menginstalnya seperti APK biasa, tanpa root dan lain-lain. Saya juga tidak menggunakan config apapun pada perbandingan kali ini. Sekarang kita mulai perbandingannya dari kamera utama. Pada kondisi ideal, maka kedua aplikasi bisa menghasilkan foto yang sama-sama baik. Jika kita zoom, perbedaan terlihat dari segi tekstur foto. Google Kamera kerap menghasilkan foto dengan detail yang sedikit lebih natural dibandingkan kamera bawaan. Google Kamera juga mampu menampilkan fine detail dengan lebih baik, sedangkan kamera bawaan sulit untuk menangkapnya seperti yang kita lihat pada bagian rumput. Dan hal yang sama bisa kita lihat di sampel foto ini, yang mana Google Kamera bisa menangkap detail pada bagian atap dan background dengan lebih baik. Untuk dynamic range, lagi-lagi Google Kamera unggul dengan hasil yang lebih konsisten, sedangkan kamera bawaan beberapa kali overexpose di bagian highlight. Pada pencahayaan yang kontras, Google Kamera juga mampu menampilkan lebih banyak informasi pada bagian shadow dibanding kamera bawaan yang agak gelap. Jika objek yang kita foto adalah orang, keduanya sama-sama overprocess tapi dengan cara yang berbeda. Kamera bawaan terlihat overprocess dengan menghaluskan dan menambah exposure pada bagian wajah, sedangkan Google Kamera terlalu agresif dalam menampilkan kontras pada bagian wajah, sehingga lekukan yang nyatanya tidak terlalu kelihatan menjadi lebih jelas. Kelemahan lain dari Google Kamera yaitu lebih rentan untuk fokus pada bagian background, sehingga objek tampak blur. Untuk mode portrait, di sini kamera bawaan lebih unggul dengan beberapa hal. Yang pertama adalah blur yang lebih baik. Bisa kita perhatikan bahwa blur dari kamera bawaan lebih natural berkat adanya gradasi berdasarkan jarak objek, seperti bagian rumput yang tidak terlalu blur dan bertambah seiring jarak objek yang lebih jauh, dibandingkan Google Kamera yang mana blurnya disamaratakan pada semua bagian dari foto selain objek manusia. Keunggulan kedua dari kamera bawaan adalah subject separation yang lebih rapi, berbeda dengan Google Kamera yang agak berbayang pada bagian tepi objek. Dalam kondisi low light, maka Google Kamera makin mendominasi, karena hasil dari kamera bawaan yang terlalu oversharpen hingga foto tampak tidak natural. Dan foto ini adalah yang paling menggambarkan bahwa oversharpening pada kamera bawaan menghasilkan foto yang kurang oke, dibandingkan Google Kamera yang lebih natural dan memiliki pencahayaan yang lebih seimbang. Banyak sampel lain yang menggambarkan hal yang sama, tapi saya tidak akan bahas tiap foto demi mempersingkat durasi video. Google Kamera juga unggul dari keseluruhan exposure pada kondisi low light, karena kamera bawaan beberapa kali menghasilkan foto yang lebih terang dari seharusnya, sehingga merubah karakter dari foto. Sebaliknya, Google Kamera lebih pandai dalam mengatur exposure dan menghasilkan foto yang lebih nyaman dipandang. Selain sharpening yang lebih pas dan exposure yang lebih baik, Google Kamera juga unggul dari segi warna, karena warna yang ditampilkan lebih baik dari segi akurasi dan lebih vivid. Sedangkan kamera bawaan kadang-kadang menghasilkan foto dengan warna yang terkesan agak abu-abu. Seperti yang kalian tahu, bahwa aplikasi kamera dari brand Xiaomi dan anak-anak perusahaannya selalu dilengkapi dengan fitur-fitur yang lengkap. Contohnya adalah mode manual pada semua kamera dan semua mode, bahkan mode time-lapse sekalipun. Makanya saya coba bandingkan mode manual dari kamera bawaan versus mode astrofotografi pada Google Kamera. Dan keduanya sama-sama baik dari segi detail dan noise yang minim. Sekarang kita beralih ke kamera ultrawide. Di sini saya menyarankan kalian untuk menggunakan kamera bawaan dari kondisi ideal ataupun low light. Warnanya lebih vivid dan minim dari noise. Sensor ultrawide yang digunakan HP ini memang kurang berkualitas dan tidak sebaik sensor kamera ultrawide pada Redmi Note 10 Pro, walaupun sama-sama beresolusi 8 megapiksel. Karena sensor ini memiliki masalah purple tint di hasil foto dan videonya. Menggunakan Google Kamera juga tidak memperbaiki masalah. Jadi selain software yang baik, hardware juga harus mendukung. Hasil foto dari Google Kamera memang lebih detail. Tapi dengan adanya noise yang berlebihan, saya tetap sarankan untuk menggunakan kamera bawaan. Mode astrofotografi juga tidak membantu, karena noise yang dihasilkan sangat mengganggu.
Untuk hasil dari kamera depan mirip dengan kamera utama yang tadi kita bahas. Kamera bawaan lebih condong untuk menghaluskan wajah dan menambah sedikit exposure. Sedangkan Google Kamera terlalu jujur dengan memperjelas detail-detail kecil pada bagian wajah. Google Kamera unggul dengan dynamic range yang lebih baik, tapi hadir dengan adanya noise pada bagian shadow. Sampailah kita pada pembahasan video yang gak akan lama. Keduanya sama-sama seimbang dari segi detail, warna, dan exposure. Tapi kamera bawaan unggul dengan stabilizer yang lebih baik. Dan itu cukup untuk menentukan bahwa kamera bawaan lebih unggul dari segi videografi. Barangkali kalian penasaran gimana sampel videonya? Silahkan lihat sampel berikut.